Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan aktivitas rutin kita. Di setiap Rabu malam kita mengaji kitab Nasihat Ibad. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihat Ibad dengan doa. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kitab Nasihat Ibad. Yang terakhir kemarin kita sudah membicarakan makalah yang ke-17 dari bab rubai yang merupakan dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa ada 4 hal yang merupakan pokok-pokok atau induk-induk ya, yaitu ummul adwiyah atau induknya obat, ummul adab, induknya adab, ummul ibadat, induk atau pokoknya ibadat, dan ummul amani, induk atau pokok harapan. Nah, yang pertama yakni ummul adwiyah, bahwa pokok obat ya, itu sudah kita bicarakan ya. Dan kemarin yang sudah kita bicarakan bahwa yang namanya pokok dari obat atau induk dari segala obat itu adalah qillatul akli, yaitu sedikitnya makan. Nah, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan poin yang kedua, yakni tentang ummul adab atau induk pokok dari adab. Nah, Imam Nawawi memberikan penjelasan tentang ummul adab ini atau induk dari adab ini. Wahia ma'rifatu ma yuhtarazu bihi an jami'i anwa'il khataya.
yang dimaksud dengan adab itu adalah ma'rifatu ma yuhtarazu bihi, yakni mengetahui hal-hal yang dihindari dengannya dari an jami'i anwa'il khataya, dari semua macam-macam kesalahan. Jadi kalau orang itu punya adab, ya berarti dia punya pengetahuan untuk menghindari semua kesalahan. Ya. Jadi kesalahan-kesalahan yang muncul dari diri kita itu ya karena tidak adanya adab itu. Ya. Tidak adanya pengetahuan yang bisa menghindarkan dari hal-hal yang kemudian disebut sebagai kesalahan gitu. Ya. Nah, pengetahuan tentang hal-hal yang bisa menghindari hal-hal yang kemudian dinamakan sebagai khotoya itu, kesalahan itu, itulah yang disebut dengan adab. Ya. Nah, lalu ya, kalau kemarin yang namanya induk dari adab itu adalah sedikitnya makan. Nah, ini sekarang apa ini yang merupakan induk dari adab ini? Ya, wa ummul adabi, ya, dan induk adab atau pokok dari adab, ya, qillatul kalami, yakni sedikitnya bicara. Ya. Jadi kalau sedikit makan itu merupakan obat dari segala penyakit. Ya. Kalau sedikit bicara itu obat dari segala kesalahan. Ya. Artinya bukan obat ya, ya pencegah ya, mencegah supaya orang tidak berbuat salah itu dengan sedikit bicara itu. Ya. Nah, ini Imam Nawawi kemudian memberikan penjelasan singkat, fakathratul kalami, ya, maka banyaknya bicara tunfil adab, akan meniadakan adab itu. Ya. Nah, ini apa namanya, pentingnya apa, sedikit bicara ya, yang kalau orang itu sedikit bicara ya, ini berarti berdasarkan makalah ini itu orang insya Allah akan terhindar dari kesalahan ya. Nah, orang biasanya jatuh kepada kesalahan, kekeliruan itu ya karena kakean ngomong ya, kebanyakan bicara itu ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya kira terkait dengan persoalan pentingnya sedikit bicara ini, ya kita semua paham lah ya. Ya, kemarin belum lama ya, kita baru saja membicarakan makalah yang berturut-turut itu temanya bukan sedikit bicara, tapi tentang keutamaan diam. Ya, ya ini. Diam ini saya kira ya bentuk lain dari sedikit bicara itu. Ya. Diam itu juga bukan berarti tidak boleh bicara sama sekali. Ya. Boleh, tapi kalau berbicara yang bermanfaat, ya, yang ada faedahnya, baik itu untuk urusan agama maupun untuk urusan dunia sekalipun, asal ada manfaatnya tidak masalah. Nah, yang tidak ada manfaatnya itulah yang memang kemudian sebaiknya dihindari. Ya, karena itu sekali lagi banyaknya bicara itu ya ternyata ini ya, bisa menimbulkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya kesalahan-kesalahan dalam diri kita itu. Ya. Ya. Saya kira banyak sekali itu ya Al-Quran maupun hadis yang berbicara mengenai bagaimana kita ini harus irit bicara, sedikit bicara, jangan banyak bicara yang tidak perlu-perlu itu. Ya.
Yang paling umum saya kira ya ayat Al-Quran yang menyatakan walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, ya. Ciri orang yang beriman itu adalah orang yang bisa meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, ya. Hal yang tidak berguna itu bisa berupa perbuatan, bisa berupa perkataan, ya. Jadi masya Allah ya, hal yang tidak berguna saja itu kalau orang mukmin, ya, mukmin yang sejati, yang kemudian Al-Quran menyebutkan al-mu'minuna haqqa, itu harus ditinggalkan. Apalagi pembicaraan yang jelas-jelas dilarang, yang berdosa, itu sudah sangat memang harus ditinggalkan, tidak boleh, tidak sama sekali. Ya, wong tidak berdosa saja asal tidak bermanfaat itu sebaiknya ditinggalkan. Ya, itu ciri orang mukmin seperti ini. Ya. Hadis Nabi saya kira juga banyak sekali ya, kita semua sudah hafal itu ciri orang yang beriman itu ya orang yang berkata baik, kalau tidak bisa berkata baik lebih baik diam, ya. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya tegas sekali, ya. Jadi boleh berkata, banyak juga boleh, asal yang dikatakan kebaikan. Nah saya ini juga sedang banyak bicara kan ini kan ya, dari maghrib sampai isya itu kan ya banyak bicara ya. Tapi bicaranya insya Allah ada manfaatnya, ya. Ya. Guru di kelas itu ya banyak bicara dari pagi sampai siang itu. Kalau guru SD itu ngajar kelas sendirian nih dari pagi sampai siang, ya, ngomong terus, ya. Ya itu baik, memang mengajar, ya. Tapi kalau gedabrus ra karuan, ora ono sing di omongke sing genahwi, yang kita sering sebut dengan apa istilahnya, ngomong lantur itu, ya lebih baik diam memang, ya itu, ya. Nah, dalam versi yang lainnya Nabi juga pernah menyatakan tuba liman malaka lisanahu, berbahagialah orang-orang yang bisa mengendalikan lisannya, ya. Jadi sekali lagi mengendalikan lisan itu ya konotasinya ya tadi itu, ya lisan itu untuk berbicara, ya, boleh berbicara, silahkan berbicara kalau memang diperlukan, ya. Tapi kalau tidak diperlukan, kok banyak bicara, itu yang kemudian sekali lagi bisa tadi itu ya membawa akibat terjadinya banyak kesalahan gitu, ya. Dan memang ada hadis Nabi yang menyatakan itu, ya, aktsaru khataya ibni Adam fi lisani, ya, kebanyakan kesalahan dari anak Adam itu ya kesalahan manusia ya kita semua ini itu terletak pada lisannya, ya, terletak pada lisannya, ya. Ya oleh karena itu sekali lagi makanya memang lisan itu harus dijaga betul, ya harus dijaga betul, ya. Kalau memang tidak perlu ya tidak perlu bicara, kalau perlu saja lisan itu digunakan dengan sebaik-baiknya, ya. Ya. Makanya di dalam kitab mahfudhat dulu kita kalau sekolah di Sarawiyah itu ada yang disebut dengan pelajaran mahfudhat. Mahfudhat itu semacam hafalan kata-kata mutiara itu, ya. Itu ada ungkapan yang menyatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya orang itu ya karena bagaimana bisa menjaga lisannya itu, ya. Ya. Ajining diri sokolati, ya. Orang itu dihormati ya karena lisannya, ya. Dihormati orang ya karena lisannya, ditaboi orang juga karena lisannya, ya. Jadi ya sekali lagi memang lisan itu, ya, lisan. Makanya harus dijaga betul dengan penjagaan yang sebaik-baiknya, ya. Imam Al-Ghazali itu ya di dalam kitabnya yang sangat terkenal tuh Ihya Ulumuddin itu ya, itu ada satu bab
tersendiri mengenai lisan itu, dan Imam Ghazali itu menyebut betapa banyaknya itu bahaya lisan itu. Kalau tidak salah sampai 20 itu. Ya, bahaya lisan itu. Ya. 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 Nah, yang paling terkenal itu ya ghibah, fitnah, ya, mencaci maki, ya, apa namanya, ya, apa lagi ya, apa? Oh, ghibah sudah ya, ghibah sudah tadi. Ya, kata lainnya ngerasani atau ngerumpi, ya itu ya, mencela, ya banyak sekali ya, sampai 20 itu. Imam Ghazali menyebut bahaya lisan itu. Jadi sekali lagi itu semua ada di lisan, ya, ada di lisan itu yang sekali lagi tadi berpotensi mencelakakan manusia karena bahaya memang, ya, ya, yang bisa menyebabkan orang menjadi tidak selamat tadi itu masya Allah itu gara-gara lisannya itu, ya. Ya, makanya masya Allah sekali lagi, ya, jadi kalau orang itu apa namanya sedikit bicaranya, insya Allah adabnya baik pasti. Ya. Jadi makanya itu jadi pokok dari adab, ya, atau induk dari adab itu sedikit bicara itu. Ya. Jadi kalau orang bisa menjaga lisannya, insya Allah perilakunya baik, adabnya baik, akhlaknya baik. Tapi kalau sudah tidak bisa menjaga bicara, wah sudah itu biasanya ya adabnya lalu tidak karu-karuan, banyak bisa menimbulkan kesalahan dalam dirinya itu, ya. Jadi masya Allah ini sekali lagi apa namanya, ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari makalah ini sehingga kita ini betul-betul bisa menjaga lisan itu, ya. Ada satu ungkapan ya yang saya mendengarnya dalam bahasa Indonesia, ya. Saya tidak yakin apakah itu juga dalam bahasa Arab ada, tapi saya belum pernah secara eksplisit menemukan. Itu ada ungkapan yang bagus itu, ya, terkait dengan bagaimana menjaga lisan itu, supaya lisan itu juga tidak terlalu apa namanya berbuat hal yang tidak baik yang dikata Ghazali sampai ada 20 tadi itu, ya. Ya. Ungkapannya begini. Kalau kamu berbicara, ya, itu apa yang kamu bicarakan itu harus kamu ketahui semuanya, ya, jadi betul-betul tahu kamu. Artinya jangan bicara hal-hal yang kamu tidak tahu, yang ngawur itu jangan, ya. Saya kira jelas ini, ya. Jadi kita hanya boleh berbicara kalau apa yang kita bicarakan itu kita ketahui, ya, kita paham bahwa itu merupakan kebenaran, ya. Nah, ini yang menarik, yang sebaliknya, terhadap semua hal yang kamu tahu, ya, terhadap semua hal yang kamu tahu itu tidak harus kamu katakan semuanya, ya, itu. Saya kira bagus ini ya ungkapan ini, saya kira, ya. Jadi kalau kita mengeluarkan kata-kata yang keluar dari mulut kita itu harus dijamin kebenarannya, jangan sampai mengandung kesalahan, mengandung fitnah, mengandung hoax, jangan sampai, ya. Sebab kalau sampai itu terjadi, wah itu bahaya bukan main, ya. Tapi kalau toh kita itu mengetahui banyak hal sekalipun, itu tidak harus kita katakan semuanya. Yang dikatakan yang perlu saja, ya. Ya. Jangan kok semua disampaikan. Loh, orang tidak perlu kok disampaikan, ngapain, ya. Ya. Misalnya kita ngerti banyak hal di hadapan anak kita yang kecil, lalu kita ceramah, loh. Dan untuk apa? Tidak paham mereka, ya. Ya. Makanya Nabi itu sampai menyatakan khatibin nas ala qadri uqulihim, katakan kepada orang itu sekedar kemampuan kecerdasannya, ya. Ya supaya nyambung gitu loh, ya. Dumeh ngerti banyak hal lalu diomongke kabeh, ya, yang tidak perlu mubazir itu, ya. Ya.
Nah itu yang paling penting yang tadi itu, yang paling penting yang pertama tadi itu. Jadi jangan sampai kita mengatakan hal-hal yang salah ya, yang hoax itu ya. Nah tentu saja kalau kita berbicara masalah lisan ini, sejak dulu saja ketika zaman itu masih zaman kuno makuno, itu bahayanya sudah seperti itu. Lisan saja itu yang kalau kita berbicara ya face to face paling yang mendengarkan hanya satu orang gitu ya. Nah bahaya lisan itu kayak apa kalau kemudian berkembang pada era yang sekarang ini kita sebut sebagai era digital gitu, era medsos itu ya, Masya Allah ya, kita ngomong sekali yang mendengarkan tidak hanya satu orang, apa yang kita omongkan bisa didengar oleh seluruh orang, bahkan kalau memungkinkan sedunia bisa, karena ini era global. Oleh karena itu harus lebih hati-hati betul ya. Jadi jangan sampai ya kita itu membicarakan hal yang tidak benar ya, yang kita tidak tahu tentangnya sebenarnya itu ya. Makanya perlu tabayun itu, perlu klarifikasi itu ya, dipastikan. Loh, kalau toh benar sekalipun itu belum tentu harus disampaikan itu. Masih harus melihat situasi dan kondisi. Kira-kira ketika hal yang seperti ini dibicarakan pada level terbuka itu kira-kira ada madorotnya atau tidak ya. Loh, sampai sebegitunya itu terkait dengan persoalan lisan itu. Jadi sekali lagi lisan untuk konteks sekarang ini tidak hanya dengan lisan kita ya. Jadi ujung-ujung jari kita ini juga malah melebihi lisan kalau dalam konteks era sekarang ini ya. Ya. Bisa saja lisan kita sekarang tidak berbicara apa-apa. Tetapi kalau ini sebenarnya nutul-nutul HP kita ya, pasang status ya, kirim apa ya. Wah itu sekali lagi memang harus hati-hati supaya tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan tadi itu ya. Saya kira banyak kasus ya di era sekarang ini, orang asal ngomong ya, lalu kemudian ternyata ya dianggap sebagai ujaran kebencian, lalu kemudian jadi urusan hukum ya. Yang terakhir kemarin saya melihat itu ada seorang yang biasa berbicara begitu, mengomentari yang di Kalimantan Selatan itu loh, yang tokoh Al Khairat atau apa itu ya. Wah itu kemudian orang Kalimantan Timur Kalimantan tidak terima itu ya. Kemudian sekarang yang menyatakan itu kemudian sudah minta maaf ya secara terbuka. Jadi Masya Allah betapa sekali lagi yang namanya era sekarang ini kita harus menjadi lebih hati-hati ya. Jadi kalau kita hati-hati ya dengan sedikit bicara ya, kalau konteks sekarang sekali lagi ya tidak mengumbar tangan-tangan kita untuk nge-share sembarang informasi yang kita sendiri tidak tahu tentang itu apakah benar atau salah ya, tiba-tiba asal kita share saja. Nah, itu sekali lagi harus lebih hati-hati sekarang, hati-hati ya. Bahayanya sangat luar biasa, bahayanya besar sekali ya. Nah memang kadang-kadang ya jadi ada semacam dorongan ya, baik sebenarnya maksudnya ya, ini semangat dakwah, semangat apa ya, tapi sekali lagi persoalannya seringkali apa yang kita sampaikan itu ya tadi itu ya, jadi konteksnya bagaimana ya, lalu apakah itu sudah betul-betul terverifikasi atau belum, dan segala macam itu yang kemudian lalu seringkali kemudian menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan tadi itu ya. Kecuali kalau memang sudah dipastikan kebenarannya ya,
dengan segala risiko berani menanggungnya. Nah itu persoalan lain. Tapi kalau hal-hal yang memang belum jelas ya, masih abu-abu ya, itu apa namanya, sekali lagi harus hati-hati ya. Jadi ini pesan apa namanya, pesan Pakolah ini saya kira di situ ya, qillatul kalam ya, sedikitnya berbicara ya, dan itu sekali lagi akan membawa kepada keselamatan ya, karena ya dimungkinkan hanya sedikit berbuat kesalahan atau bahkan mungkin tidak akan berbuat kesalahan ya. Dan ketika kita bisa menghindari kesalahan ya, dengan pengetahuan kita, kesadaran kita, itulah yang disebut sebagai adab gitu ya. Oleh karena itu sekali lagi maka kemudian dinyatakan bahwa yang namanya pokok atau induk dari adab itu adalah sedikitnya bicara ya. Nah mudah-mudahan kita semua ini semakin bisa menjaga lisan kita, bisa menjaga jari-jari kita untuk asal-asal ya, berbicara, asal-asal memejet tombol-tombol di HP kita itu ya. Sekali lagi perlu kita pertimbangkan masa-masa ya. Jadi sekali lagi ungkapan tadi itu saya kira sangat bagus ya. Saya tidak menemukan siapa yang mengatakan ya, sumbernya apa, tapi saya betul-betul pernah mendengar gitu dari seseorang ya. Jadi saya ulangi lagi ya, semua yang kamu katakan ya, itu harus betul-betul kamu ketahui kebenarannya ya. Tapi semua yang kamu tahu ya, kebenaran sekalipun itu tidak harus, sekali lagi tidak harus itu ya, melihat tadi itu konteks tadi itu, melihat konteks tadi itu ya, mana yang perlu, mana yang tepat ya. Jadi itu yang disebut dengan hikmah itu ya, itu yang disebut dengan hikmah itu. Sehingga insya Allah dengan begitu sekali lagi selamat kita ya, sebagaimana tadi yang dinyatakan di dalam mahfuzat tadi itu, salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya seseorang itu tergantung pada lisannya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian malam ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.